Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengingat kembali peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, kalau masa pendudukan Jepang kemarin kita udah coba bahas nih mengenai kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Itu telah membuka membuka jalan bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satu tanda kekalahan Jepang ini terjadinya bom nuklir. Bom nuklir di mana dijatuhkan di kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 ya, dan kemudian kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus kemudian. Ya. Oleh siapa? Ya, oleh pasukan tentara sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Nah, hal ini tentunya memaksa Jepang gitu ya. Kalau tadinya di tahun 1944 Italia sudah menyerah kepada sekutu, kemudian Jerman sudah menyerah pada sekutu. Nah, 15 Agustus itu Kaisar Hirohito secara resmi gitu, mengumumkan penyerahan Jepang kepada sekutu. Ya, ini merupakan akhir dari Perang Dunia II. Karena waktu itu sebagian besar tentara Jepang itu ada di wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia gitu. Nah, terus kemudian ada beberapa hal ya, kita akan bahas mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, mungkin ini kalian masih ingat ya, yang selalu dibacakan gitu oleh presiden kita pada tanggal 17 Agustus 17 Agustus nih. Tahunnya berganti karena sampai sekarang masih dibaca juga nih. Ini cuplikan teksnya setelah direvisi ya. Lah, ini ada beberapa peristiwa penting sekitar terjadinya proklamasi. Nah, kita mengingat kembali bahwasanya pada peristiwa Rengas Dengklok, jadi diawali ya, awalnya yang Jepang yang berusaha merahasiakan gitu ya, berusaha merahasiakan kekalahannya gitu ya, atau Jepang menyerah pada sekutu ya, itu berusaha dirahasiakan oleh tentara Jepang yang akhirnya pun diketahui oleh rakyat Indonesia gitu, melalui melalui apa, salah satu media waktu itu adalah radio. Salah satu media itu adalah radio. Nah, ketika Sultan Syahrir mengetahui berita penyerahan Jepang, lah ini Sultan Syahrir segera memberitahukan ya peristiwa kalau Jepang udah nyerah nih gitu ya, segera dikasih tahu ke golongan muda gitu. Ya, dimana pada tanggal 15 Agustus itu para pemuda waktu itu dipimpin oleh Khairul Saleh gitu. Kemudian mereka mengadakan rapat di gedung mikrobiologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Ngapain gitu? Ya, mereka membahas gimana caranya segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan nih gitu. Nah, di situ akhirnya dihasilkan keputusan yang dimana golongan muda ini menuntut gitu ya, menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah hak rakyat Indonesia yang tidak dapat digantungkan kepada orang maupun kepada Jepang ataupun kerajaan lain gitu. Jadi kita nggak bisa menggantungkan kemerdekaan Indonesia itu kepada Belanda, Jepang, atau negara-negara lain atau orang lain. Ya harus kita sendiri yang memperjuangkan. Nah, jadi akhirnya mereka berpikir gimana caranya supaya segala ikatan, hubungan, dan janji-janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang itu segera diputus, segera diputus. Kemudian akhirnya mereka mengadakan perundingan ya dengan Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta agar kelompok pemuda diikut sertakan dalam menyatakan proklamasi. Jadi pengennya golongan muda ini dilibatkan dalam menyatakan proklamasi. Nah, akhirnya para pemuda ini mengirim utusan yang terdiri atas ini ya, uh, terdiri atas Darwis dan juga Wikana waktu itu. Uh, jadi Darwis sama Wikana ini menghadap Soekarno dan Hatta gitu. Dimana Soekarno dan Hatta ini adalah wakil dari golongan tua ya. Jadi Darwis dan Wikana ini mendesak gitu ya Soekarno dan Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Lah, namun apakah Bung Karno dan Bung Hatta ini langsung merespon oke gitu ya? Ternyata nggak juga gitu ya.
Bung Karno dan Hatta karena masih dalam pengaruh Jepang ya, jadi dekat dengan Jepang, mereka masih mikir-mikir, oh nggak bisa gitu ya, mungkin kalau bahasa kita gitu ya, karena kemerdekaan Indonesia itu harus dibicarakan dalam rapat PPKI gitu. Menurut mereka begitu, jadi lurus gitu ya. Apa namanya, eh, tahapan nih, tahapannya lurus, rapat PPKI dulu nih gitu ya. Namun karena keinginan para pemuda tadi itu gagal memaksa ya, gagal memaksa, sehingga mereka rapat lagi nih, rapat. Nah, hasilnya apa? Hasilnya mereka membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu keluar kota. Tujuannya apa gitu? Harapannya dengan dibawa keluar kota gitu ya, itu bisa menjauhkan pengaruh Jepang gitu ya, menjauhkan pengaruh Jepang. Karena menurut pemikiran para pemuda nih, Soekarno Hatta itu masih, kalau masih di Jakarta, maka kedua tokoh ini akan dipengaruhi dan ditekan terus nih oleh Jepang. Nah, sehingga kita nggak merdeka-merdeka, nggak diproklamasikan, itu menurut golongan muda. Akhirnya dipilihlah Rengas Dengklok yang sekarang terkenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok itu. Nah, kenapa kok Rengas Dengklok? Pertimbangannya daerah itu jauh dari jalan raya sehingga mudah mengawasi gerak-gerik tentara Jepang. Lah, akhirnya diboyonglah gitu ya, Soekarno Hatta. Kalau berdasarkan beberapa buku disampaikan, dibawa ke rumah warga ya, salah satu warga keturunan Tionghoa bernama Jiao Kisong. Nah, kemudian di sini para pemuda ini berusaha meyakinkan Insinyur Soekarno gitu ya, berusaha meyakinkan apa namanya, agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang gitu. Kayaknya udahlah, nggak usah ini kita pilih jalan lain gitu ya. Kita berusaha merdeka sendiri gitu, mandiri gitu. Kayaknya gitu. Diyakinkan terus gitu ya. Kemudian dikasih tahu nih Insinyur Soekarno, Jepang itu udah menyerah gitu ya. Jepang itu telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun resikonya. Golongan muda meyakinkan Insinyur Soekarno bahwasanya dari saluran radio yang mereka dengar, Jepang itu udah kalah, gitu, udah nyerah pada sekutu. Gitu. Nah, namun ternyata upaya itu nggak berhasil, gitu. Nggak berhasil. Tapi ternyata di lain tempat ya, di tempat lain, Ahmad Subarjo itu sudah oke gitu ya. Ahmad Subarjo saat diskusi dengan Wikana dari perwakilan golongan muda itu sudah oke bahwasanya akan mengadakan proklamasi di Jakarta. Kemudian selain itu juga dipersiapkan oleh golongan muda nih, rumahnya Laksamana Maeda itu siap dijadikan tempat perundingan, dan Maeda ini menjamin keselamatan mereka selama mereka ini ada di rumahnya Laksamana Maeda. Nah, berdasarkan kesepakatan itu akhirnya ada yang namanya Yusuf Kunto ya dari pihak pemuda, dan Subarjo menuju Rengas Dengklok. Ngapain? Ya mereka menjemput Insinyur Soekarno. Nah, kemudian akhirnya rombongan yang terdiri dari Ahmad Subarjo, Sudiro, Yusuf Kunto segera berangkat menuju Rengas Dengklok, ya, di mana di situ Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan oleh para pemuda. Nah, selanjutnya Ahmad Subarjo itu kan berhasil ya meyakinkan para pemuda bahwasanya proklamasi akan dilaksanakan besok gitu, paling lambat jam 12 gitu. Ya, akhirnya ada salah satu anggota PETA ya, Subeno itu bersedia mengizinkan Soekarno Hatta ke Jakarta gitu. Ya, kemudian di mana tadi tempat rumahnya Laksamana Maeda itu dijadikan sebagai tempat perundingan untuk menyusun naskah proklamasi. Nah, yang itu secuplik ya, sepenggal kisah mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kemudian selanjutnya ini ternyata di rumahnya Laksamana Maeda tadi itu terjadi ya perumusan teks proklamasi, di mana ada di ruang makannya Laksamana Maeda ya, di ruang makannya
Itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, pun juga Ahmad Subarjo. Jadi mereka merumuskan naskah proklamasi yang dimana itu disaksikan oleh Sayuti Melik, Soekarni, BM Diah, dan juga Sudiro. Lah, dalam proses penyusunan naskah proklamasi itu, Insinyur Soekarno menulis konsep gitu ya, menulis konsep naskah gitu ya, pada secari kertas. Sedangkan Ahmad Subarjo dan juga Muhammad Hatta itu nyumbang ide secara lisan. Makanya kalau kita lihat di naskah-naskah yang sebelumnya yang direvisi-revisi itu ada coret-coretan gitu. Nah, jadi kalimat yang pertama itu bunyinya kan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, itu diusulkan oleh Ahmad Subarjo. Seperti yang kita ketahui sampai sekarang ya naskahnya. Kemudian di kalimat kedua gitu, di kalimat kedua hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu diusulkan oleh Muhammad Hatta. Nah, kedua kalimat ini ya, usulan dari Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta tadi digabung dan disempurnakan sehingga diperoleh rumusan teks proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno yang kita bisa dapatkan di internet, di buku paket dan sebagainya. Nah, akhirnya setelah konsep itu ditunjukkan ya, ditunjukkan kepada yang hadir dari Soekarni dan sebagainya tadi, kemudian mikir, ini siapa yang nanda tanganin gitu ya, karena kalau kita lihat di teks ya, di sini kan ada tanda tangannya, ini siapa yang nanda tanganin gitu. Nah, diskusi akhirnya ya. Insinyur Soekarno waktu itu menyarankan semuanya untuk menandatangani. Jadi teman-teman yang hadir rapat waktu itu untuk menandatangani teks proklamasi itu gitu. Waktu itu karena terinspirasi di Amerika itu penandatanganan naskah kemerdekaan atau Declaration of Independence itu ditandatangani oleh 13 wakil negara bagian gitu. Jadi Insinyur Soekarno terinspirasi. Jadi ayo semua yang hadir di sini kita tanda tangan semua gitu bahasanya gitu. Nah, namun usulan tersebut golongan muda nggak terima gitu ya. Menolak usulan Insinyur Soekarno. Kemudian Soekarni waktu itu mengusulkan, gimana kalau yang tanda tangan perwakilan aja gitu ya. Jadi Soekarno Hatta aja tapi dikasih keterangan atas nama bangsa Indonesia gitu. Nah, akhirnya usul Soekarni ini yang disetujui oleh para hadirin gitu ya, para teman-teman yang hadir dalam perumusan teks proklamasi ini. Nah, selanjutnya Sayuti Melik nih yang bertugas mengetik teks proklamasi kemerdekaan. Ya. Jadi dari tulisan tangan tadi diketik gitu ya, diketik. Nah, ini hasil ketikannya Sayuti Melik gitu ya. Nah, sehingga naskah ketikan Sayuti Melik ini merupakan naskah proklamasi yang otentik gitu. Meskipun ada ada beberapa perubahan ya dalam kata gitu ya, seperti kata tempo itu diubah menjadi tempo gitu ya. Tempo diubah jadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah jadi atas nama bangsa Indonesia. Kemudian tulisan itu ya, sebelumnya itu tulisannya Jakarta 17/8/05 itu diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, jadi itu sepenggal ini ya, sejarah bangsa kita mengenai perumusan teks proklamasi. Kemudian pertemuan itu akhirnya kan menghasilkan nih naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya, di mana proklamasi tersebut berlangsung dini harinya tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemudian setelah tadi timbul masalah, loh terus siapa yang tanda tangan gitu ya. Sekarang timbul masalah lagi, loh siapa yang membacakan gitu.
siapa yang membacakan teks proklamasi ini. Nah akhirnya malam itu diputuskan bahwasanya naskah proklamasi akan dibacakan pukul 10 pagi di lapangan Ikada Gambir. Kemudian namun kita juga waspada nih. Jadi para tentara peta itu waspada. Kalau nanti timbul bentrokan dengan pasukan Jepang yang telah yang terus-terusan berpatroli gitu ya. Akhirnya diubah gitu. Skenarionya ya, ada skenarionya diubah gimana kalau tempatnya jangan di lapangan dulu, tapi di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Lah, Soekarni waktu itu melaporkan bahwasanya lapangan Ikada loh telah dipersiapkan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat Jakarta gitu. Masyarakat siap mendengarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia gitu. Namun waktu itu Insinyur Soekarno nganggep lokasi lapangan Ikada itu khawatir nanti terjadi bentrokan antara rakyat dan militer Jepang gitu. Akhirnya dalam rapat tersebut disepakati upacara proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di halaman rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Wah, sebenarnya ini menarik ya kalau kita bisa bermain peran gitu ya, drama seputar peristiwa Rengas Dengklok ini. Jadi Masya Allah ya, sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia berabad-abad lamanya gitu dengan didorongkan ya, salah satunya dorongan ini berasal dari amanat penderitaan rakyat itu telah mencapai titik tertinggi gitu ya pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Lah, di mana proklamasi kemerdekaan ini merupakan salah satu sarana ya cara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka. Ya, harapannya kan merdeka, berdaulat, adil dan makmur gitu. Itu yang kata-kata yang sering kita dengar. Nah, sehingga untuk ikut membentuk tatanan dunia gitu, seperti yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang damai, abadi, bebas dari segala penjajahan. Hal ini perlu gitu, proklamasi kemerdekaan. Nah, saat proklamasi kemerdekaan setelah selesai dirumuskan, siapa yang menandatangani, siapa yang menyampaikan, ya. Karena yang menyampaikan tadi akhirnya diwakili oleh Insinyur Soekarno. Lah, akhirnya pada hari Jumat gitu ya, dan di beberapa sumber sejarah menyampaikan waktu itu bulan Ramadan gitu. Lah, Jumat 17 Agustus 1945 itu rumah Insinyur Soekarno itu sudah ramai dipenuhi oleh rakyat dan para tokoh yang ingin menyaksikan secara langsung upacara pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bisa dibayangkan ya kalau waktu itu mungkin kondisinya seperti sekarang, banyak yang meliput gitu ya, banyak meliput ya. Pasti ini jadi langsung trending gitu ya. Langsung trending. Jadi karena dipenuhi oleh rakyat dan juga para tokoh, seperti beberapa yang hadir itu ada Dokter Buntaran, kemudian Maramis ya yang ikut dalam panitia 9 yang kita bahas pekan lalu, kemudian Latu Hararari, Abi Kusno, Anwar Cokro Aminoto, Harsono, Oto, Ki Hajar Dewantoro, Mas Mansur dan sebagainya ya. Sayuti Melik, Dr. Mawardi, Suwiryo, AG Prigodo. Jadi waktu itu 9.55 gitu ya, pukul 9.55 Muhammad Hatta datang gitu, dan akhirnya pukul 10 ya, acara pembacaan naskah proklamasi itu dimulai. Seperti sekarang setiap upacara kemerdekaan ya, upacara kemerdekaan itu pukul 10 itu juga ini kayak seremonialnya tuh sekarang masih dilakukan gitu ya. Bahkan di beberapa tempat dipaskan pukul 10 itu baca teks proklamasi, kita mengheningkan cipta sejenak gitu. Lah, yang bacain akhirnya Insinyur Soekarno ya, sesuai dengan rancangan ya. Lah, waktu itu sebelum teks proklamasi dibacakan gitu, itu Insinyur Soekarno
pidato dulu, ya, coba kalian cari ya, browsing dan baca pidato Insinyur Soekarno gitu ya, sebelum pembacaan teks proklamasi. Nah, jadi upacara pembacaan teks proklamasi tersebut ini ya, upacara pembacaan teks proklamasi itu dilanjutkan, akhirnya setelah dibaca kemudian pengibaran bendera merah putih yang waktu itu dilakukan oleh S. Suhud dan Latif. Nah, jadi saat itu sontak gitu, hadirin tuh ketika bendera dikibarkan itu langsung nyanyi Indonesia Raya. Dimana lagu Indonesia Raya ini memang uh, sudah ada ya, sudah dipersiapkan. Jadi ternyata persiapan kemerdekaan Indonesia itu nggak ujuk-ujuk gitu ya, H-1, H-2 gitu enggak, tapi lagunya gitu ya. Itu atau rancangan-rancangannya itu secara tidak langsung sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Nah, kemudian setelah pengibaran bendera itu ada sambutan dari Wali Kota Jakarta, Suwiryo dan Dr. Muwardi. Jadi meskipun acaranya itu sangat sederhana dan hanya di kediaman Insinyur Soekarno, namun acara tersebut merupakan salah satu cikal bakal perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Gitu. Ya, silahkan coba dicari dan dibaca naskah pidato Insinyur Soekarno sebelum pembacaan teks proklamasi. Nah, terus kemudian bagaimana nih gitu ya, ketika proklamasi sudah disampaikan, gimana sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, ternyata beberapa media salah satunya ini diawali dengan penyebaran berita proklamasi. Karena waktu itu terbatas ya saluran, tidak seperti sekarang gitu ya. Kita bisa tinggal share lewat Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya. Nah, kalau dulu itu salah satu media yang sering digunakan melalui ini ya, radio, kemudian surat kabar. Bahkan alat pemancarnya itu sampai harus diamankan gitu ya. Karena harus diamankan karena kan ini tentara Jepang ini tetap siaga gitu ya. Tetap siaga. Ya, waktu itu koran pertama yang menyiarkan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah koran harian Suara Asia. Waktu itu di mana? Di Surabaya. Lah, kemudian yang kedua, dukungan rakyat terhadap proklamasi gimana gitu. Ya. Jadi setelah itu ya, kemudian ya bulan depannya September itu dilakukan nih rapat raksasa IKADA di lapangan IKADA. Tujuannya apa gitu? Agar para pemimpin RI itu dapat berbicara di hadapan rakyat. Gitu. Selain itu supaya semangat kemerdekaan ini tetap menyala di hati rakyat gitu. Karena itu penting gitu. Yang terakhir yaitu ingin menunjukkan bahwasanya Indonesia itu sudah mencapai kemerdekaannya loh dengan tenaganya sendiri tanpa menunggu janji kemerdekaan dan lainnya. Jadi bukan atas bantuan Jepang. Nah, jadi padahal waktu itu tentara Jepang itu melarang gitu, nggak boleh gitu ya, dilarang, dihalang-halangi, rapat itu dihalang-halangi. Pasukan Jepang waktu itu bersenjata lengkap gitu ya, jaga-jaga terus di lapangan IKADA. Namun kehadiran pasukan Jepang itu tidak mencegah rakyat gitu saat itu untuk menghadiri rapat. Jadi sorenya Insinyur Soekarno masuki lapangan didampingi pasukan BKR dan para pemuka bangsa tentunya. Kemudian waktu itu Insinyur Soekarno menegaskan dalam pidatonya bahwasanya Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya gitu, dan bertekad mempertahankan kemerdekaan. Kemudian Insinyur Soekarno tetap mengajak rakyat untuk setia kepada pemerintahan dan pulang dengan tenang. Namun tetap waspada. Akibatnya akibat dari sikap antipati yang ditunjukkan Jepang di lapangan IKADA, beberapa hari kemudian pejuang BKR dan pemuda menyerbu gudang senjata Jepang di Cilandak, Jakarta. Ya, ini salah satu bentuk pelucutan senjata juga. Nah, kemudian selanjutnya ada tindakan-tindakan heroik di berbagai daerah.
Nah, ini ada beberapa tindakan-tindakan heroik di berbagai daerah, mulai dari Makassar, yang kemudian ada juga Bali dan seterusnya ya. Nah, jadi karena berbagai macam daerah, jadi nggak langsung tahu ya. Nah, ketika 15 Agustus 1945 itu Jepang sudah menyerah pada sekutu, karena terbatasnya informasi, jadi seluruh rakyat Indonesia itu belum langsung tahu, oh ternyata Jepang itu udah nyerah, enggak gitu ya. Enggak, jadi enggak langsung, bertahap gitu ya. Karena salurannya memang minim. Nah, karena waktu Jepang itu apa namanya? Menjaga terus jangan sampai nih sekutu itu datang ke Indonesia. Nah, akhirnya keadaan ini dimanfaatkan tadi ya, salah satunya melucuti senjata pasukan Jepang. Berita proklamasi semakin tersebar gitu ya, tersebar dan sambutan luar biasa. Buktinya apa gitu? Pelucutan-pelucutan senjata itu di daerah-daerah dilakukan oleh rakyat Indonesia. Pengambil alian, apa? Pucuk pimpinan, lembaga-lembaga pemerintahan itu diambil alih gitu ya oleh pemerintah Indonesia dari tangan Jepang di berbagai daerah loh ya. Ya, ini adalah salah satu aksi-aksi heroik gitu ya. Nah, jadi kalau kita bayangkan wah, keren ya gitu ya. Para pejuang zaman dulu tuh Masya Allah gitu ya. Kemudian tujuannya apa sih gitu ya, kok akhirnya bangsa Indonesia tuh berani gitu ya, tentara Indonesia tuh berani melucuti ya. Jadi kok bisa ya orang-orang Indonesia ini melucuti tentara Jepang gitu, tujuannya apa? Yang pasti bertindak itu kan ada tujuan, mulai dari mendapatkan senjata, karena waktu itu senjata kita itu sangat minim, sangat minim. Nah sekarang gimana gitu? Coba kita cari tahu sekarang gimana. Jadi mendapatkan senjata itu sebagai modal perjuangan selanjutnya gitu. Karena untuk menjaga kedaulatan negara itu butuh aspek militer, sosial dan sebagainya. Selain itu ini ya, apa namanya? Tentara apa rakyat Indonesia itu berusaha supaya senjata Jepang ini jangan sampai jatuh ke tangan sekutu gitu. Maka sebelum itu terjadi dilujutilah senjata Jepang. Selain itu juga upaya preventif juga, gimana caranya senjata Jepang itu tidak digunakan untuk membunuh rakyat lagi. Nah, tindakan heroik atau kita mengenal heroik itu dari kata hero ya, kepahlawanan ini itu serentak gitu ya. Serentak terjadi di kurang lebih 9 daerah ini. Mulai dari Makassar, Bali, Surabaya, Bandung, Kalimantan, Manado, Palembang, Solo, Jogja. Nah, yang menarik nih di Surabaya ya, karena kita tinggal di Surabaya, itu ada aksi yang mungkin kita masih ingat ya sampai sekarang. Salah satunya yaitu saat apa namanya peristiwa di Hotel Yamato gitu. Di Hotel Yamato ya. Jadi 19 September 1945 itu kan terjadi sebuah insiden bendera di Surabaya, di mana ini bermula dari sikap orang-orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru ya, pede banget ya ini ya, mengibarkan bendera Belanda gitu di atas Hotel Yamato tunjungan Surabaya. Jadi setelah tahu Indonesia merdeka itu Belanda pede banget ngibarin bendera Belanda sendiri lah. Akhirnya peristiwa itu kan menimbulkan rakyat marah ya, rakyat marah. Akhirnya rakyat Surabaya itu berbondong-bondong nyerbu Hotel Yamato, dimana waktu itu beberapa pemuda Indonesia dengan gagah berani ya naik gitu ya, naik ke Hotel Yamato, ngapain gitu ya, nyobek uh, warna biru pada bendera Belanda itu, sehingga yang terjadi adalah tinggallah warna merah dan putih gitu. Nah dengan demikian akhirnya bendera ini menjadi warna bendera Indonesia. Jadi ini menunjukkan sikap ya, keberpihakan, bahwasanya rakyat itu tidak suka gitu, tidak suka dengan sikap tentara sekutu ya dan Nica di Indonesia. Ya. Insya Allah itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Sekilas mengenai peristiwa seputar proklamasi Indonesia.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.